Mari kita dukung channel ini agar selalu memberikan video sejuta manfaat untuk sejuta umat. Pelan-pelan. Kalau Anda punya kitab Riyadhus Shalihin, ini juga bisa dilihat di hadis nomor yang ke-13. Nomor yang ke-13 di hadis Riyadhus Shalihin, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, dalam kisah tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua itu. Ya, dia sedang berjalan, kemudian tiba-tiba turun hujan lalu berteduh di sebuah gua, kemudian datang batu besar menutup itu. Ya, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendahulukan mengungkapkan amal saleh yang pernah dia kerjakan. Bisa Anda lakukan. Ya, kita beri contoh dengan kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau orang kaya, tampan, punya istri cantik, hidupnya sejahtera, kemudian punya anak 12. Masya Allah. Ya, hewan ternaknya banyak, pertaniannya juga subur, dan hidupnya luar biasa indah. Nabi dan Rasul taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah. Jadi kalau Anda orang kaya, jangan dulu bangga ya, karena Nabi Ayyub lebih kaya dibandingkan dengan Anda. Tayyib. Kalau Anda juga kaya banyak luar biasa, jangan dulu bangga karena beliau Nabi, Anda bukan. Tayyib. Tapi yang paling menarik, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian pertama, apa yang terjadi? Kemudian hancur atau dihabiskan seluruh harta bendanya. 1 hari, Pak. 1 hari. Ya. Apa yang terjadi? 1 hari dihabiskan, ternaknya mati semua, kemudian lahannya terbakar. Habis keseluruhannya. Ya. Apa mengeluh? Tidak. Malah meningkat 2 kali lipat ibadahnya. Masya Allah, meningkat itu. Meningkat 2 kali lipat. Allahu Akbar. Diuji dengan yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pesan kepada kita. Maka diwafatkanlah anaknya 1 hari sekaligus 12 anak. Wafat. Masya Allah. Apa mengeluh? Ya Allah, ya Allah. Tidak. Malah meningkat lagi 2 kali lipat dari sebelumnya. Ada Nabi, ada Rasul, dekat dengan Allah, takwa, masuk surga tanpa hisab, disebut bagian dari ulul azmi, punya kesabaran luar biasa. Masya Allah, dihilangkan semua hartanya dalam 1 hari, meningkat amalnya, tidak mengeluh. Coba lihat kita, Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, baru kehilangan sendal jepit depan masjid beramai. Gimana sih DKM? Apa tidak bisa menjaga sendal dengan baik? Oh, Masya Allah, gitu kan? Udah kuat. Sendal jepit, Pak. Mana kalau bilang baik-baik pun akan diberikan diganti dengan sendal yang lebih baik. Nah, itu poinnya, gitu kan? Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Meningkat lagi 2 kali lipat sampai diuji dengan penyakit yang luar biasa, yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya, tidak akan dialami oleh orang setelahnya. Sampai penyakitnya itu mulai mengganggu pada dirinya. Dan gak usah ngarang ya, karena riwayat tidak menyebutkan penyakit apa. Karena ada Israiliyat yang datang kepada kita membuat kisah-kisah yang tidak nyata. Nabi Ayyub itu diuji dengan penyakit yang luar biasa. Ada belatung, ya, itu di dalam kulitnya. Sampai beliau mau sholat, belatungnya diambilin dulu satu-satu. Setelah sholat dipasangin lagi, nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Itu hadisnya tidak tepat, itu kalimat-kalimat Israiliyat, hanya karangan-karangan semata. Ini tidak disebutkan untuk melukiskan bagaimana dahsyatnya penyakit ini. Apa yang terjadi? 1 kali istrinya bertanya kepada beliau. Kalau bahasa kita, papakan Nabi, mintalah kepada Allah supaya disembuhkan. Apa jawab Nabi Ayyub? Secara singkat, berapa lama kita diberikan nikmat? Ada riwayat menyebutkan 20 tahun, ada riwayat menyebutkan 70 tahun. Baik, berapa lama kita diuji? Baru sekian tahun. Ini nggak sampai kepada jumlah itu. Kalau kita ilustrasikan misal 10 tahun, gitu kan? Misal saja. Baik, apa kata Nabi Ayyub? Saya malu kepada Allah. Baru 10 tahun diuji begini sudah minta, sedangkan nikmatnya 20 tahun. Nanti saja, kalau rasa sakit ini dan seluruhnya sampai 20 tahun, baru saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya seimbang antara sehat dengan ujian sakit, antara kaya dengan fakir, ya, antara mendapatkan keturunan dengan hidup sendirian. Supaya seimbang ujian itu, baru saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu, baru seperti ini sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, Rasul memohon kepada Allah, ujian cukup lama, tidak mengeluh, meningkatkan ibadahnya. Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah supaya kiblat dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Apa langsung dikabulkan? Tidak. Tapi tidak putus asa, minta lagi kepada Allah, minta lagi kepada Allah, minta lagi kepada Allah. Masya Allah, temponya cukup lama, hampir 2 tahun baru dikabulkan. Sampai turun turun surah kedua ayat 144 itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Masya Allah, enggak mengeluh. Nabi minta kepada Allah, belum dikabulkan, bermohon, meningkat ibadahnya. Jadi antum pun mesti begitu. Jangan baru 1-2 kali sudah menyerah. Ayo tingkatkan lagi. Jangan baru sekali beramal sudah langsung menuntut. Ya Allah, hamba
sudah tahajud ya, sudah membaca Al-Quran, sudah puasa juga, namun engkau belum kabulkan juga. Dengan cara apa lagi yang mesti bermohon? Masya Allah. Padahal tahajud itu baru semalam, itu pun 2 rakaat ya. Witirnya nggak dikerjakan. Puasa cuma setengah hari. Baca Al-Quran cuma alif lam mim selesai gitu kan. Tapi barangkali diteruskan supaya banyak amalannya. Maka dari itu, ketika penyakit ini, nah ini poinnya, sudah mulai mengganggu beliau untuk ibadah. Ayat 83 ya. Wa ayyuba, pakai fathah a, bukan pakai dhamma. Biasanya awal kalimat menggunakan dhamma, wa ayyubu, tapi ini menggunakan fathah. Selain menunjukkan pada athaf ayat sebelumnya, fathah dalam bahasa Arab itu terbuka. Kalau diartikan di ilmu ma'ani, setiap kalimat yang dibuka dengan fathah terbuka, itu artinya ingin membuka kesan dari kalimat itu supaya dipelajari oleh generasi setelahnya. Jelas ya? Jadi kalau kita artikan wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayyub ini supaya dipelajari oleh orang-orang di masa depan. Idnada rabbahu rabbi inni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan bagaimana cara mempraktekkan dua ini digabungkan jadi satu. Masya Allah. Ya Allah, rabbi inni massani yadhurru, ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya untuk beribadah kepadamu. Jadi ketika memohon kepada Allah ingin disembuhkan, kalimat sembuhnya dirangkai dengan ibadah, bukan ingin minta sembuh biasa. Jadi ketika ada penyakit itu mengganggu beliau, belum mengganggu ibadahnya, beliau nggak minta sembuh. Karena ibadah masih bisa dilakukan. Tapi ketika ibadahnya mulai terganggu, ya, berdirinya sulit, duduk sudah susah, maka beliau memohon kepada Allah kesembuhan dengan menyertakan ibadahnya. Ya Allah, sebelumnya saya tidak bermohon kan, supaya disembuhkan, karena masih bisa ibadah. Ketika sulit, ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu hamba untuk beribadah kepadamu. Hamba tidak ingin terganggu khusyuk dalam ibadah karena adanya penyakit ini. Tayyib, wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau yang paling sayang kepada hamba ya Rabb. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan hamba, kepada siapa lagi hamba mesti meminta? Memadukan dengan kalimat pertama. Masya Allah. Maka apa yang terjadi? Fastajabna. Kami jawab seketika itu doanya. Dijawab seketika. Bahkan yang paling menarik, kami sembuhkan penyakitnya, kami kembalikan keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum, dan 2 kali lipat. Jadi begitu Ayub sembuh, ya orang-orang sekitarnya mengetahui dan paham bahwa Ayub itu orang baik, suka berbagi, jadi datang bawa makanan, bawa harta, bawa macam-macam. Jadi begitu beliau sembuh, orang-orang bawa harta, kayaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian berkumpul lagi dengan istrinya, kemudian istrinya mengandung, melahirkan. Setiap mengandung lahir kembar sampai 24 anak. Hartanya kumpul lagi 2 kali lipat, anaknya 2 kali lipat, dan lebih sejahtera daripada sebelumnya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, poinnya adalah bukan karena peningkatannya, tapi poinnya bagaimana Allah cepat mengabulkan doanya ketika menyertakan nilai ibadah di dalamnya. Dicoba cek, jangan-jangan selama ini antum mohon cuma urusan dunia aja. Kalau cuma urusan dunia, jangankan antum, non-muslim pun bisa minta. Anda katakan, ya Allah, hamba belum punya rumah. Non-muslim mengatakan, ya Tuhan, saya belum punya rumah. Sama aja. Ya Allah, saya belum punya kendaraan. Dia katakan, ya Tuhan, saya nggak punya mobil. Apa bedanya? Maka setiap Anda pindah, Anda jadikan dulu kepentingan doa itu untuk kepentingan ibadah, maka yang lainnya akan cepat. Anda butuh uang 1 miliar misalnya, saja kan, untuk kehidupan yang Anda jalani. Anda hadirkan nilai ibadah dulu di situ. Ya Allah, hamba sudah berusaha untuk sholat sebaik hamba bisa, ya Allah. Selama ini hamba belajar untuk memaksimalkan sholat hamba. Tapi ya Allah, rukun Islam yang ketiga hamba belum maksimal, ya Allah. Hamba belum bisa berzakat, ya Allah, dengan baik. Mohon sebelum meninggal berikan kesempatan untuk berzakat, ya Allah. Zakat yang tidak harus banyak, tapi 25 juta aja, ya Allah, supaya bisa berbagi dengan yang lain. Zakat itu berapa persen? 2,5%. Minta zakat 25 juta. Artinya minta berapa? Masya Allah. Antum cuma minta 25 juta, dikasih 1 miliar. Belum paham ini ya. Berapa 2,5% dari 1 miliar? 25 juta. Jadi ketika antum memohon kepada Allah, gitu kan, dengan kalimat-kalimat ibadah, Allah berikan lebih. Ini hanya sekedar ungkapan ilustrasi, bukan hal yang Anda kemudian niatkan begitu. Keluar dari sini, ini rumusnya dari Ustaz Andi, nggak akan dikabulkan. Karena niat Anda sudah beda. Ya, jadi ketika Anda ingin memohon, sertakan ibadah. Coba cek. Anda kurang pakaian, hadirkan kenikmatan. Ya Allah, hamba berusaha sholat dengan pakaian terbaik hamba bisa gunakan. Tapi hamba malu, ya Allah, dengan pakaian yang seperti ini. Mohon berikan hamba tuntunan untuk ikhtiar, supaya dengan itu hamba bisa menggunakan pakaian yang baik saat sholat menghadapmu, ya Allah. Itu indah.
Makanya orang-orang yang seperti ini, ketika dia mendapatkan rezekinya, dia akan gunakan untuk ibadah pertama kali. Coba antum biasakan ya teman-teman, itu indah sekali, enak gitu. Ya, saya mencoba membiasakan ini, berusaha sampai hari ini. Semoga Allah membimbing kita semua. Jadi kalau punya pakaian, ya dengan izin Allah ada yang memberikan misalnya, maka saya akan usahakan pertama kali saya pakai untuk ibadah. Saya gunakan untuk sholat. Sebagai tanda syukur, yang kedua supaya hisabnya agak ringan. Jadi begitu ditanya oleh Allah di akhirat nanti misalnya, Adi Hidayat, Fulan, dari mana harta kamu dapatkan untuk pakaian itu? Ya Allah, saya dapatkan dari harta yang halal. Dan engkau lebih mengetahui sebelum saya sampaikan. Diperiksa, benar. Kemana engkau gunakan pertama kali itu? Saya gunakan untuk menyembahmu ya Allah dalam sholat. Maka bajunya bicara, benar ya Allah, di masjid sekian, jam sekian, hari sekian, detik sekian, imamnya si Fulan, saya dikenakan oleh si Fulan ini untuk menyembahmu. Indah.